Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nuh alaihissalam adalah Nuh merupakan putra dari Lamik. Lamik merupakan putra dari Matusyalah. Matusyalah adalah putra dari Hanuk ataupun Idris. Sedangkan Idris adalah putra dari Nabi Yarid. Nabi Yarid merupakan putra dari Mikhlail. Dan Mikhlail adalah putra dari Kinan. Kinan merupakan putra dari Anusi, sedangkan Anusi merupakan putra dari Nabi Syed alaihissalam, dan Nabi Syed merupakan putra dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu merupakan seluruh bapak manusia di dunia. Itulah silsilah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh sendiri lahir 126 tahun setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Ibnu Abbas menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarak antara umat Nabi Adam dan umat Nabi Nuh adalah 10 abad. Semua dari mereka adalah menganut agama Islam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam hendak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat bahtera ataupun perahu besar, ia pun memulainya dengan menanam pepohonan yang kayu-kayunya bisa menjadi bahan pembuatan perahu bahtera. Nuh menunggunya hingga 100 tahun lamanya dan kemudian mengerjakannya selama 100 tahun pula. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa bahan bahtera ataupun bahan yang digunakan untuk membuat perahu besar oleh Nabi Nuh adalah merupakan kayu jati. Dari pendapat lain mengatakan berasal dari kayu sanubar. Menurut ahli kitab, panjang perahu Nabi Nuh mencapai 80 hasta, sedangkan lebarnya 5 hasta. Dan masih banyak pendapat-pendapat atau riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan perbedaan-perbedaan ataupun khilafiyah mengenai panjang dan lebarnya perahu Nabi Nuh alaihissalam. Disebutkan pula bahwa bahtera tersebut mengangkut seluruh jenis hewan sepasang-sepasang, sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, yakni jantan dan betina, dan keluar gamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatlah pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama, dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Ahli kitab menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh membawa setiap hewan pemakan daging sebanyak 7 pasang, dan hewan yang tidak memakan daging masing-masing sebanyak 2 pasang. Dalam Quran Surah Hud ayat 42-43 menyebutkan, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surah Hud ayat 42-43. Kemudian tatkala air telah menutupi seluruh bumi, gunung-gunung dan lembah-lembah, dan seluruh orang yang kafir
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendustakan Rasulnya telah binasa. Allah memerintahkan kepada langit agar berhenti menurunkan air hujan dan bumi berhenti memancarkan air. Hal ini dikisahkan Allah sebagai berikut. Dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, berhentilah hujan. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Quran Surah Hud ayat 44. Dikisahkan sebelum turun dari bahtera, Nabi Nuh alaihissalam mengutus seekor burung gagak untuk memastikan apakah air yang membasahi permukaan bumi benar-benar sudah kering atau belum. Namun di tengah perjalanan, tugasnya burung gagak tersebut menjumpai sebuah bangkai dan berhenti untuk memakannya. Akibatnya, ia pun terlambat kembali kepada Nuh. Karena gagak tidak kunjung tiba, akhirnya beliau mengutus seekor burung merpati, dan tak lama kemudian merpati tersebut kembali sembari membawa setangkai dahan pohon zaitun di mulutnya, dan pada kakinya terdapat bekas tanah. Melihat hal itu, Nabi Nuh alaihissalam pun yakin bahwa permukaan bumi telah mengering kembali. Sejak peristiwa ini, burung merpati pun menjadi simbol keselamatan dan perdamaian. Kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, juz 1 halaman 139. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Nuh alaihissalam memulai pelayaran dengan perahunya pada hari ke-10 bulan Rajab. Mereka berlayar selama 150 hari dan sempat berlabuh di Bukit Al-Judi selama 1 bulan penuh. Terima kasih. Demikianlah kisah cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Semoga dapat menambah keimanan kita dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menambah khazanah pengetahuan kita tentang keislaman kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan meyakini apa yang telah terjadi pada Rasul dan Nabi kita terdahulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.